Berita hasil sawah yang melimpah ini sampai ke telinga Maharaja Sri Rajasa Nagara alias Hayam Wuruk. Saat itu masyarakat tengah susah, para petani menghadapi paceklik. Sang raja kemudian mengirim utusan kepada Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan. Pesannya agar hasil panen dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Sebagai rasa terima kasih ya, Raja Hayam Wuruk itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit. Akhirnya Joko Walang Tinunu dan istrinya diboyong ke sana dan dia tinggal di kerajaan. Nah, yang tidak mau itu Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin. Dia tidak mau, biarpun ditangkap dia tidak mau. Candi Sumur terletak di Dusun Candipari Wetan, Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasinya tak jauh dari Candipari. Kedua candi tersebut berasal dari zaman yang sama. Alasan bangunan kuno tersebut dinamakan Candi Sumur karena di bagian dalamnya terdapat sebuah sumur yang saat ini telah mengering, sama seperti Candi Pari. Peninggalan purbakala ini juga ditemukan tanggal 10 Oktober 1906. Keadaan bangunan candi sudah tidak utuh lagi, yang tersisa hanya dinding sisi timur dan selatan, lantai dan pondasi bangunan. Meskipun restorasi telah dilakukan, hasilnya kaki, badan, dan atap tidak sepenuhnya utuh. Candi itu dibangun dari susunan bata. Bangunan menghadap ke barat, berdenah bujur sangkar 8 meter x 8 meter. Candi Sumur berukuran lebih kecil daripada Candi Pari. Tidak ada relief baik di kaki maupun di tubuh candinya. Anak tangga yang terletak di sisi selatan candi sangat curam karena pipi tangannya sudah hilang. Linggayoni yang awalnya terletak di bilik candi kini tidak ditemukan lagi. Atas dasar ciri inilah dapat diperkirakan bangunan kuno ini berlatar agama Hindu. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini diperkirakan didirikan sezaman dengan Candi Pari sekitar abad ke-14 Masehi. Sama dengan Candi Pari, cerita lisan dari masyarakat setempat mengisahkan bahwa candi ini didirikan untuk mengenang hilangnya seorang kerabat Raja Majapahit yang tidak bersedia tinggal di istana. Menurut cerita yang beredar, terdapat legenda terkait pembangunan candi era Raja Hayam Wuruk tersebut. Konon, zaman itu hidup seorang pertapa bernama Kiai Gede Penanggungan. Ia tinggal bersama sang adik, Nyai Ijingan yang sudah menjanda. Sang kiai berputri 2 orang, diberi nama Nyai Larang Walang Sangit dan Nyai Lara Walang Angin.
Sedangkan Nyai Ijingan berputra seorang, Jaka Walang Tinunu. Suatu ketika Jaka Walang Tinunu memancing bersama dua sahabatnya, Satim dan Sabalong. Sekian lama menunggu kailnya disantap ikan, tiba-tiba muncul ikan delek. Tak disangka, ikan itu adalah jelmaan seorang manusia. Ikan delek itu pun menampakkan wujud aslinya, seorang pemuda tampan. Jaka Walang Tinunu pun takjub karena pemuda itu sangat ramah. Keduanya pada akhirnya bersahabat. Singkat cerita, Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan bekerja sama membuka sawah di sekitar pertapaan Kiai Gede Penanggungan. Keduanya sangat ulet bekerja, tiada waktu untuk berleha-leha. Nyai Lara Walang Sangit dan Nyai Larang Walang Angin kerap memperhatikan keduanya. Meski malu-malu, ternyata Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan sama-sama menaruh hati. Mengetahui hal ini, Kiai Gede Penanggungan berupaya mencegah ikatan cinta dua pasang pemuda dan pemudi itu. Sedangkan Jaka Walang Tinunu terlanjur jatuh hati pada Nyai Lara Walang Sangit. Demikian pula Jaka Pandelegan jatuh hati pada Nyai Lara Walang Angin. Apa daya, rasa cinta di antara mereka kian tumbuh subur, kian dilarang, kian menguat. Hingga akhirnya dua pasang kekasih itu memutuskan untuk melanjutkan hubungan kepelaminan. Kontan saja Kiai Gede Penanggungan tak merestui hal itu, namun pernikahan tetap berjalan. Selepas menikah, mereka tetap giat bekerja. Alhasil, sawah yang digarap tumbuh subur, panen pun melimpah. Berita hasil sawah yang melimpah ini sampai ke telinga Maharaja Sri Rajasa Nagara alias Hayam Wuruk. Saat itu masyarakat tengah susah para petani menghadapi paceklik. Sang raja kemudian mengirim utusan kepada Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan. Pesannya agar hasil panen dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan tak keberatan. Mereka kemudian membagi-bagikan hasil panen ke warga lainnya. Raja keempat Majapahit itu pun senang. Sebagai penghargaan, keduanya dipanggil ke istana. Tujuannya akan diangkat sebagai keluarga kerajaan. Sayang, permintaan itu ditolak. Berbagai bujuk rayu pun dilancarkan oleh raja. Keduanya tetap pada pendirian. Hingga akhirnya sang raja turun sendiri mendatangi tempat tinggal Jaka Pandelegan. Tiada disangka, Jaka Pandelegan menghindar dan menghilang di lumbung padi miliknya. Sedangkan Nyai Lara Walang Angin menghilang di sumur dekat dengan lumbung. Ternyata keduanya memilih moksa. Melihat kenyataan itu, sang raja sedih, namun di sisi lain kagum dengan keteguhan hati Jaka Pandelegan beserta istrinya. Oleh raja, kemudian diperintahkan membangun candi. Candi tempat menghilang Jaka Pandelegan kini dikenal bernama Candi Pari. Sementara tempat sang istri dikenal sebagai nama Candi Sumur. Dalam bahasa Jawa, pari itu adalah padi. Kedua candi ini dipercaya berpasangan. Candi Pari diibaratkan sebagai lanang atau laki-laki, sedangkan Candi Sumur diibaratkan wedok atau perempuan. Begini, pada zaman kerajaan Majapahit, di masa Raja Hayam Wuruk, dahulu di sini tuh namanya masih Desa Kedung Suko. Kalau sekarang Desa Candi Pari. Jadi dahulu itu masih namanya Desa Kedung Suko. Di Desa Kedung Suko itu dahulu itu ada dua pasang suami istri. Yang pertama itu bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit. Dan satunya lagi bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Beliau dulu itu terkenal kaya akan padi. Sangat-sangat terkenal kaya akan padi, sampai-sampai terkenal di kerajaan Majapahit. Lah, apa itu? Kebetulan
waktu itu di kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk itu dulu itu sempat mengalami kekurangan pangan, atau bisa dikatakan dengan paceklik. Banyak petani yang sakit di sana. Nah, mendengar waktu itu Raja Hayam Wuruk mendengar di desa Kedung Suko itu ada dua pasang suami istri yang mempunyai banyak padi. Nah, akhirnya Raja Hayam Wuruk itu memerintahkan pati dan prajurit untuk pergi ke Kedung Suko. Tujuannya itu minta sumbangan padi. Akhirnya pati dan prajurit pergi ke Kedung Suko. Sesampai di Kedung Suko, beliau ketemu sama kedua suami istri, cerita bahwasanya dia kemari itu atas perintah Raja Hayam Wuruk. Tujuannya itu untuk minta bantuan padi. Mendengar dari cerita padi tadi, kedua suami istri itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan Majapahit dan dipersembahkan Raja Hayam Wuruk. Nah, sebagai rasa terima kasih ya, Raja Hayam Wuruk itu meminta ya, kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Tapi yang mau itu hanya Joko Walangtinunu dan istrinya Nyai Roro Walangsangit. Akhirnya Joko Walangtinunu dan istrinya diboyong ke sana dan dia tinggal di kerajaan. Nah, yang tidak mau itu Joko Pandeglang sama istrinya Nyai Roro Walangangin. Dia tidak mau, biarpun ditangkap dia tidak mau, karena di desa Kedung Suko itu makmur akan pertanian. Dia tetap milih tinggal di Kedung Suko gitu. Tapi raja itu memaksa sama Joko Pandeglang sama istrinya Nyai Roro Walangangin tidak mau tinggal di kerajaan, disuruh menangkap hidup-hidup. Akhirnya pati dan prajurit itu kembali ke Kedung Suko untuk menangkap Joko Pandeglang dan Nyai Roro Walangangin. Sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan, dahulu itu masih berbentuk sumur di sini, sumur-sumur biasa ya umumnya gitu. Nah, kalau di sana yang sekarang berdiri Candi Bari itu, sebelum cagar budaya Candi Bari didirikan, dahulu itu di sana itu masih berbentuk lumbung padi, tempat penyimpanan padi. Akhirnya itu untuk pati dan prajurit itu tujuannya itu bukan menangkap suami istri tadi. Nah, untuk Joko Pandeglang begitu mau ditangkap sama pati dan prajurit, Joko Pandeglang itu sembunyi di lumbung padi. Begitu mau ditangkap, seketika itu dia menghilang muksa di lumbung padi. Nah, istrinya Nyai Roro Walangangin melihat suaminya hilang muksa di lumbung padi. Untuk Nyai Roro Walangangin lari ke sumur ini, minta izin sama pati. Dia itu mau tinggal di kerajaan asalkan diizinkan ambil air dulu di sini, di sumur ini. Sehabis ambil air sama kendi, seketika itu dia itu menghilang muksa. Nah, akhirnya suami istri untuk Joko Pandeglang hilang muksa di lumbung padi, dan Nyai Roro Walangangin hilang muksa di sumur. Akhirnya pati dan prajurit kembali ke kerajaan dengan tangan kosong. Sesampai di sana dia cerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasannya Joko Pandeglang hilang muksa di lumbung padi dan istrinya Nyai Roro Walangangin hilang muksa di sumur. Mendengar dari cerita pati tadi, Raja Hayam Wuruk itu salut akan kesaktian suami istri tadi, dan raja itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan dua buah candi. Didirikan Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandeglang, dan didirikan Candi Sumur ini untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walangangin secara muksa. Kedua cagar budaya ini didirikan pada tahun 1371 Masehi.